Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kita masuk pada session 6.5. Kita akan membahas materi terkait dengan lab troubleshooting container. Pada lab ini, teman-teman akan melakukan pemecahan masalah atau troubleshooting terkait dengan aplikasi Coach-API. Aplikasi ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama, layanan Coach-API -v1 dengan API version 1, kemudian layanan Coach-API -v2 dengan Coach API version 2, kemudian ada layanan Coach-UI yang akan menerima versi Coach API sebagai variabel environment. Kontainer Coach-UI menjalankan Nginx proxy yang akan melakukan beberapa tugas sebagai berikut, yaitu melayani aplikasi web dan bertindak sebagai request proxy untuk menentukan permintaan user interface atau UI ke versi yang ditentukan pada environment variable dengan nama Coach_API_version. Di akhir lab ini, teman-teman diharapkan akan mampu untuk melakukan pengecekan kontainer log, kemudian menjalankan perintah-perintah kontainer, lalu melakukan troubleshooting permasalahan jaringan di kontainer, mengkonfigurasi kontainer-kontainer yang menggunakan environment variable, lalu yang terakhir, mengkonfigurasi konten-konten dengan mengesampingkan file konfigurasi kontainer dengan host file. Sebagai user student, kita awali lab ini dengan memicu perintah lab start troubleshooting -lab. Di sini saya sudah melakukannya. Ini udah sukses. Sini muncul script lab. Akan secara terus-menerus mengevaluasi objek dari lab ini. Teman-teman diminta untuk membiarkan script itu berjalan pada terminal workstation dan menyelesaikan objek dari lab ini menggunakan terminal window yang baru. Kita klik aja terminal, kita new window. Untuk menyesuaikannya kita bisa pakai Ctrl+C+, sesuai kebutuhan aja. Oke, cukup. Oke, kita beralih ke instruksi pertama, yaitu memverifikasi beberapa hal berikut pada kontainer-kontainer yang berjalan sehingga mengikuti konfigurasi berikut, yaitu Coach-API -v1. Masuk ke instruksi pertama, yaitu memverifikasi beberapa hal ini pada kontainer-kontainer yang berjalan sehingga mengikuti konfigurasi berikut, yaitu Coach-API -v1 dan pada Coach-API -v2. Image kontainernya menggunakan firemount yang diambil dari registry.ocp4.example.com:8443/redhat-training. Sedangkan Coach-UI di sini menggunakan pemetaan port 3000 di lokal mesin atau host mesin, kemudian di dalam kontainernya yaitu :8080. Kontainer image yang digunakan untuk membuat kontainer Coach-UI tersebut, yang Coach-UI itu minus versioning dengan tag 1.0 yang diambil dari registry.ocp4.example.com:8443/redhat-training. Kemudian pada peraturan environment variable dengan nama Coach_API_version sama dengan 2, jika terdapat kontainer yang tidak ditemukan, maka teman-teman melakukan pembacaan pada log kontainer untuk menentukan apa yang mencegah kontainer itu berjalan. Kemudian diminta untuk memperbaiki proses tersebut dan jalankan kembali kontainernya. Kemudian diminta untuk menggunakan
panduan pemecahan masalah berikut untuk mengidentifikasi dan memperbaiki permasalahannya. Dan di sini ada muncul pesan permasalahannya. Tidak dapat mengambil token autentikasi, bisa jadi tidak valid di bagian username atau password. Sehingga tidak terotorisasi solusinya, teman-teman. Harus login ke dalam image registry. Lalu permasalahan kedua membutuhkan paling tidak satu argumen. Hanya 0 yang diterima, berarti tidak ada argumen solusinya. Memperbaiki perintah Postman-nya. Kita perbaiki perintah Postman-nya. Lalu permasalahan Nginx di sini host not found in upstream. Solusinya Nginx reverse proxy tidak dapat memetakan hostname ke alamat IP. Kemungkinan karena Postman networknya nggak ada. Oke. Nah, untuk solusinya pada 1.1. Kita beralih ke 1.1. Kita memverifikasi dulu dengan mengeksekusi perintah Postman ps-a. Ini kita Ctrl C aja. Kita Ctrl V. Untuk menampilkan informasi kontainer-kontainer yang sudah terhenti berjalan. -a di sini digunakan sebagai option agar menampilkan kontainer yang terhenti. Setelah kita picu, kita enter. Dan di sini akan muncul exited, berarti yang gagal itu quotes -ui -versioning :1.0. Oke. Kemudian berikutnya diminta membaca pada langkah 1.2. Membaca log quotes UI container lognya menggunakan perintah postman spasi log spasi quotes -ui. Ini kita Ctrl C aja, kita Ctrl V, kita enter. Berarti di sini kontainernya gagal ya guys untuk berjalan karena proxy Nginx-nya di kontainer quotes -ui tidak dapat memetakan hostname quotes -api -v1 yang tadi ke alamat IP-nya. Lalu untuk langkah 1.3 kita menggunakan perintah postman inspect spasi // ini berarti lanjut ke baris berikutnya. Ini kita salin aja, Ctrl C, terus kita buka open text dialog karena lebih dari satu baris. Ini Ctrl V, kita send. Di sini kita akan menginspeksi dulu network yang digunakan oleh kontainer quotes -api -v1. Kita enter. Oke. Kemudian di baris baru nama kontainernya yang mau diinfeksi yaitu quotes -api -v1. Dengan kita memicu perintah yang sama, cuman di sini bedanya hanya quotes -api -v2. Di sini kan p1. Kita Ctrl C aja. Kita open text dialog, Ctrl V, dan kita send. Kita enter. Oke, di sini jika udah muncul, kita tunggu dulu. Tunggu dulu guys.
lama. Kita picu ulang. Ctrl C, lalu kita masukkan ke open text dialog. Kita send. Kita enter. Oke, ini udah keduanya telah terhubung Podman Network dengan nama troubleshooting-lab. Ini troubleshooting-lab yang V1 tadi, ini troubleshooting-lab yang keduanya. Ya baik, kemudian diminta mengulangi perintah tersebut untuk kontainer coach-ui di sini dengan memicu perintah yang sama, namun di sini nama kontainernya yaitu coach-ui. Ini kita salin, lalu Ctrl C, kita Ctrl V di open text dialog. Kita send. Kita enter. Oke, di sini udah muncul. Terlihat dari outputnya yaitu kosong. Map di dalam kurung ini kosong. Tidak ada informasi yang memicu Podman Network yang digunakan. Ini berarti coach-ui kontainernya itu tidak memiliki pengaturan untuk terhubung ke troubleshooting-lab network, karena itu tidak dapat memetakan hostname untuk coach-API-v1 dan coach-API-2. Oke, pada langkah 1.4 untuk itu kita diminta pada langkah 1.4 memulai perbaikannya dengan menghapus kontainer coach-ui yang saat ini dengan memicu perintah podman /rm coach-ui. Lalu kita Ctrl C, kita Ctrl V, kita enter. Oke, ini kita sudah menghapus coach-ui. Dan kemudian baru kita akan membuat ulang kontainer coach-ui dan menambahkannya agar terhubung ke network troubleshooting-lab. Perintahnya adalah podman /run -d // ini masih lanjut ke baris berikutnya sampai versioning :1.0. Ini kita Ctrl C, kita Ctrl V di open text dialog. Ctrl V, kita send. Kita tunggu proses menyalinnya dulu. Oke, ini kita enter. Oke, setelah muncul ID kontainer ID-nya, maka sudah selesai proses ini, berhasil. Selanjutnya pada langkah 1.6 mengecek, yaitu memverifikasi apakah kontainer coach-ui sudah berhasil dijalankan dengan memicu perintah podman ps. Podman /ps. Kita Ctrl V, kita enter. Sini sudah berjalan ya coach-ui-nya. Berikutnya di langkah 2, yaitu teman-teman diminta memastikan agar request proxy dia dan Nginx dapat merutekan permintaan baik ke versi 1 maupun ke versi 2 dari coach-API. Jadi kedua versi ini agar dapat dirutekan permintaannya, request proxy dari Nginx yang ada di dalam kontainer coach-ui harus dapat menentukan permintaan seperti yang diinginkan pada tabel 6.1 ini, di mana pemetaannya dalam Nginx diinginkan http from-nya http://
slash 2 kali localhost 8080/API/v1 slash coach ke http :/2 kali coach minus API minus v1 8080/API/v1 slash coach. Dan yang kedua from http :/2 kali localhost 8080/API/v2 slash coach ke http :/2 kali coach minus API minus v2 :/8081/API/v2 slash coach. Kemudian nanti Coach UI log akan memberikan informasi mengenai jaringan yang teman-teman perlukan. Kemudian diminta untuk melakukan beberapa penyesuaian konfigurasi di dalam kontainer Coach-UI. Kemudian diminta juga menggunakan bind mount. Lalu untuk menggantikan file nginx.com yang ada pada direktori /etc/nginx yang terdapat di dalam kontainer Coach-UI yang sudah dimodifikasi, yaitu diambil dari file nginx.com yang ada di direktori d0188/lab/troubleshooting-nginx.com. Tinggal kita klik solution. Di langkah 2.2 kita akan menggunakan perintah podman async coach -ui berarti masih lanjut ke baris berikutnya. url -s http. Oke, ini kita Ctrl C dulu karena lebih satu baris. Tekan teks dialog Ctrl V, kita send. Untuk menjalankan URL dari dalam kontainer tersebut sehingga bisa menguji pemetaan terkait dengan versi 1 dan versi 2. Di sini menggunakan localhost sebagai hostname-nya untuk menguji pemetaan nginx. Kemudian menggunakan option "-s" itu artinya silent. Option "-s" ini artinya silent. Dengan URL sehingga bisa menampilkan hanya outputnya saja, sehingga perintah lengkapnya untuk menguji pemetaan apakah untuk versi 1 dengan perintah ini. Oke, kita enter. Dan kita juga diminta untuk mengunjungi yang versi 2, pemetaannya apakah bekerja atau tidak, sebagai bad gateway dari error ini memberikan informasi. Ini kita salin dulu ya untuk mengetahui yang versi 2 nya. Kita Ctrl V, enter. Oke, di sini 502 bad gateway di sini. Dari error ini memberikan informasi bahwa nginx mampu memetakan request tapi tidak merespon dari layanan Coach-API v2. Selanjutnya pada langkah 2.2, teman-teman diminta menginvestigasi jika layanan Coach-API v2 itu menggunakan port yang berbeda, yaitu dengan mengeksekusi perintah podman /log /coach-api v2. Kita Ctrl C, kita Ctrl V di sini. Enter. Oke. Agar kita tahu port mana yang menjalankan layanan tersebut. Nah, berikutnya pada langkah 2.3
Teman-teman diminta untuk membaca file konfigurasi Nginx yang terdapat dalam kontainer quotes-ui, yaitu di file nginx.conf yang terdapat di direktori /etc/nginx dengan memicu perintah podman executes -ui/cat /etc/nginx/nginx.conf. Ini kita Ctrl C, lalu kita open text dialog, lalu kita Ctrl V, kita send. Kita enter. Oke. Pada langkah 2.4 kita akan melihat lalu isian file nginx.conf yang tersedia di direktori d0.188/lab/troubleshooting-lab dengan perintah sebagai berikut. Ini kita salin aja, Ctrl C, Ctrl V, kita enter. Oke, di sini udah kelihatan. Kemudian kita diminta untuk remove, berarti menghapus kontainer quotes-ui dengan menjalankan perintah podman -rm-f which is -ui. Kita Ctrl C, kita Ctrl V, enter. Oke, udah. Baru pada langkah 2.6 kita akan membuat ulang kontainer quotes-ui-nya, kemudian melakukan pengesampingan file nginx.conf yang akan didirektori pada /etc/nginx dengan file d0.188/lab/troubleshooting-lab, yaitu file nginx.conf yang ada di direktori tersebut menggunakan bindmon dengan option :z kapital. Jadi intinya kita ingin mengabaikan file nginx.conf ini yang ada dalam kontainer awalnya, yaitu di direktori /etc/nginx menggunakan file nginx.conf yang ada di direktori d0.188/lab/troubleshooting-lab. Berikut perintah lengkapnya. Kita salin aja semuanya. Kita Ctrl C, kita open text dialog, Ctrl V, kita send. Kita tunggu proses menyalinnya. Kita enter. Oke, ini sudah muncul container ID-nya. Lalu di angka 3 baru kita konfirmasi dengan mengakses aplikasi menggunakan web browser, yaitu yang ada di framework session Mozilla Firefox. Kita buka aja. Yaitu dengan melakukan navigasi ke alamat http://localhost:3000. Ini kita Ctrl C aja, kita Ctrl V di sini. Lalu kita enter. Oke, ini udah masuk ya. Terakhir oke, ini kita bisa silang aja. Nah, udah berhasil. Terakhir memicu perintah lab /finish /troubleshooting-lab. Kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V.
Ini digunakan untuk menghapus file terkait lab saat ini agar tidak mengganggu lab lainnya. Kita enter. Oke, coba kita kembali ke terminal di awal. Oke, di sini udah berhasil, 6 berhasil, 0 gagal, berarti sudah selesai. Baik, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.